Lahir di Argentina dengan nama Ernesto Guevara de la Serna, ia adalah seorang anak laki-laki dengan asma yang membatasi, tapi semangatnya tak pernah terkekang. Sejak kecil, ia gemar membaca buku-buku politik dan filsafat, membentuk pondasi pemikiran yang kelak mengubah hidupnya. Ia memilih jalan sebagai mahasiswa kedokteran, bukan karena hasrat akan kekuasaan, melainkan karena ingin meringankan penderitaan orang lain. Namun, ada satu perjalanan yang mengubah segalanya. Pada usia 23 tahun, di atas motor tuanya, ia menyusuri Amerika Latin. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kemiskinan dan penyakit merajalela, bagaimana rakyat dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan asing, dan bagaimana ketidakadilan adalah kenyataan sehari-hari. Di sebuah rumah sakit kusta, ia merawat orang-orang yang terpinggirkan dan menyadari bahwa masalah mereka bukan hanya soal penyakit, tapi juga soal sistem yang menindas. Disinilah Ernesto yang idealis perlahan-lahan bertransformasi menjadi Che, seorang revolusioner. Pencariannya akan keadilan membawanya ke Meksiko. Di sana, takdir mempertemukannya dengan Fidel Castro, seorang pengacara dari Kuba yang punya visi serupa, menggulingkan diktator Fulgencio Batista. Mereka saling menemukan gema dari jiwa pemberontak yang sama. Di atas sebuah kapal kecil bernama Granma, mereka berlayar menuju Kuba bersama 80 pejuang lain, siap mempertaruhkan segalanya. Hanya segelintir dari mereka yang berhasil mencapai pegunungan Sierra Maestra. Di sana, Che bukan hanya menjadi pejuang, tapi juga seorang pemimpin yang ahli dalam strategi gerilya. Ia terkenal akan keberaniannya dan kemampuannya menginspirasi pasukan. Ia juga seorang dokter yang tak segan merawat musuh yang terluka, menunjukkan bahwa perjuangan mereka didasari oleh etika dan kemanusiaan. Pada 1 Januari 1959, perjuangan mereka membuahkan hasil. Revolusi menang. Che berdiri di samping Fidel di Havana sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di Kuba yang baru. Ia menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Presiden Bank Sentral. Namun, ia menolak kemewahan dan kekuasaan. Ia memilih untuk hidup sederhana, bahkan seringkali bekerja di pabrik dan ladang tebu, menunjukkan bahwa pemimpin dan rakyat adalah satu. Bagi Che, revolusi harus terus hidup di dalam hati, bukan hanya di atas kertas, tapi jiwa petualangnya tak bisa diam. Che percaya perjuangan di Kuba adalah api pertama yang harus menyebar ke seluruh dunia. Ia merasa tak bisa berdiam diri, sementara rakyat di negara lain masih tertindas. Ia meninggalkan jabatannya, meninggalkan keluarga, dan menulis surat perpisahan yang ikonik untuk Fidel, menyatakan bahwa tempatku adalah di medan perang. Ia pergi ke Kongo, lalu ke Bolivia, dengan mimpi menciptakan 1, 2, 3 banyak Vietnam. Sayangnya, takdir tak berpihak padanya. Di Bolivia, perjuangannya sangat sulit. Ia dikepung, pasukannya kecil, dan dukungan rakyat minim. Pada 8 Oktober 1967, ia tertangkap. Sehari kemudian, ia dieksekusi oleh tentara Bolivia yang dilatih CIA. Ia meninggal pada usia 39 tahun. Kematiannya, ironisnya, justru mengabadikan namanya. Wajahnya, dengan sorot mata yang tajam dan rambut gondrong, menjadi simbol perlawanan global. Wajah Che menghiasi jutaan kaos, mural, dan poster di seluruh dunia. Ia tidak hanya dikenang sebagai seorang pejuang, tapi sebagai simbol idealisme dan perlawanan bagi mereka yang muak dengan ketidakadilan. Ia adalah sosok yang memilih jalan sulit, meninggalkan segalanya demi keyakinan. Ia adalah seorang dokter, seorang pemimpin, seorang pemberontak. Ia adalah Che Guevara, sang revolusioner abadi.